Kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, gak usah minum obat. Solusinya ini. Karena waktu kita nggak banyak, saya kasih tips-tipsnya aja. Ya, jadi nggak usah ikut program diet. Ya, cara mengurangi gemuk gimana? Jangan banyak makan. Ya kan? Nanti lihat. Maka Al-Quran memberikan pedoman kepada kita Bapak sekalian. Pedomannya apa? Kalau mau makan, pikir-pikir dulu yang dimakan ini sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, jangan makan. Kan gitu konsepnya. Sekarang kita udah tahu belum makanan sehat sama enggak sehat? Tahu? Ayo. Ini pertanyaan yang sulit. Sekarang saya tanya, kira-kira nasi goreng itu sehat nggak? Bukan enak, saya tanya sehat atau enggak. Jangan pakai puter-puter divert gitu kan, nggak bisa. Sehat nggak? Enggak. Yakin? Kenapa dimakan? Enak itu nafsu. Sudah tahu nggak enak, sudah tahu nggak sehat, dimakan juga berarti nafsu. Kan gitu. Maka kalau nafsu dikerjakan terus-menerus, maka dia tidak lagi bisa menjadi dia tidak bisa lagi dikontrol gitu kan. Nah, supaya manusia itu Bapak Ibu sekalian gak banyak makan, maka Allah suruh dia stop makan. Kan gitu. Disuruh stop makan sama Allah. Namanya puasa Ramadan. Ya, dan puasa Ramadan itu luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena memang manusia itu secara umum manusia itu memiliki proses bunuh diri sel secara terprogram, namanya apoptosis. Ya. Waktunya 11 sampai 14 hari apoptosis itu. Nggak usah dilihat dari depan, nggak paham juga itu. Itu urusannya dokter. Dengar sini aja lah. Bahasa Anda kan bahasa mekanik, sini bahasanya medis. Nah, nyambung. Ya. Apoptosis itu adalah bunuh diri terprogramnya sel. Oke? Nah, ketika kita lihat ternyata secara sains, ternyata waktu apoptosis itu secara normal itu di 11 sampai 14 hari. Maka kalau kita ambil tengahnya, ketemu 12. Ya, kita coba ambil gampangnya 12. Waktu saya ngitung-ngitung, coba ngitung-ngitung mentadaburi penelitian ini, ternyata 365 itu dibagi 12 ketemu 30 hari. Jadi bahasanya apa? Muslim tidak muslim dia setahun wajib dia 30 hari puasa. Karena badannya sama, mau muslim dia, mau kafir dia, badannya sama, manusia juga. Maka kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum enggak tahu. Sebelum kalian sudah ada syariat puasa, sejak Nabi Adam sudah ada, cuma beda pola gitu kan. Seperti itu. Sayangnya puasa Ramadan enggak dimanfaatkan. Akhirnya apa? Buka sama sahurnya tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Yang dimakan apa? Gorengan sehat nggak? Sehat? Kok merasa berat gitu mengatakannya? Nanti saya jelaskan ya, supaya Bapak Ibu habis ini mulai mikir kalau makan ya. Serem loh. Baik, biar saya langsung seremin sekalian aja. Perlu ditampar-tamparin dikit. Ini laki-laki bukan perempuan ya. Itu gambar laki-laki yang kebanyakan makan daging olahan sama tepung. Oke? Lama-lama, maaf kalau dalam bahasa medis namanya ginekomastia, payudaranya membesar. Dia minus atau miskin testosteron. Susah jadi pemimpin orang kayak begini. Lebay. Gara-gara apa? Itu satu-satunya tuh. Bukan salah satunya. Akhirnya apa? Perutnya, pencernaan bermasalah, nggak bisa lagi ngasih sinyal ke otak. Gitu. Yang dikenal sekarang sama namanya leaky gut, ususnya bocor. Nanti coba di browsing aja leaky gut itu apa. Salah satu penyebab leaky gut paling dominan adalah gluten yang indeks glikemiknya tinggi. Sudah lihat?
Nah, kita kan nggak makan itu tiap hari, betul? Tapi prinsipnya dia sama kayak ini nanti jadinya. Prinsipnya. Nanti lama-lama kayak begini juga. Kenapa lama-lama kayak begini? Sama, karena dia trans fat, lemak. Ceritanya begitu. Jadi waktu saya sempat ngobrol dengan seorang guru saya juga, sebenarnya kalau kita bicara tadi tentang si burger tadi itu, sama ini kurang lebih sama. Cuman masalahnya apa di beliau ini? Dari zaman dulu orang suku yang ini makan ini juga kan? Nggak ada masalah. Tapi kenapa zaman sekarang jadi masalah? Karena orang zaman dulu habis makan ini, beliau pergi betani, beladang, nyangkul. Betul? Kita jadi bukan salah beliaunya. Paham ya? Akhirnya apa? Perutnya bermasalah. Kalau sudah perut bermasalah, maka hampir semua sistem bermasalah. Karena 80% imunitas kita dibuatnya di pencernaan. 80% harus sekalian. Ya, makanya sebenarnya kalau ada orang bilang I'm man with big bone gitu kan. Keliru total, tulang kita tuh nggak bakal bisa gede. Yang gede apanya? Lemaknya. Pertanyaannya, saya tanya kepada Bapak sekalian, teman-teman sini, kira-kira Anda tiap hari makan jeroan nggak? Oh tentu tidak, nggak sehat, kan gitu kan? Tapi pertanyaannya, Anda tiap hari makan gula nggak? Gula dan segala bentuknya, terutama gula-gula yang jenisnya gula sederhana. Sebelum kita bahas apa gulanya, sekarang saya jelaskan dulu. Gula itu kalau nggak dipakai di badan, dia diubah, ditransform jadi glikogen namanya. Glikogen kalau nggak dipakai diubah jadi lemak, terutama gula yang jenisnya gula sederhana. Ada beberapa jenis gula sederhana. Yang pertama tepung. Yang pertama itu tepung itu sekalian merupakan satu jenis gula sederhana. Yang kedua nasi putih. Yang ketiga gula pasirnya. Jadi gula kalau nggak dipakai jadi apa? Ujung-ujungnya apa? Lemak. Yang keempat lemak itu sendiri, ya terutama lemak-lemak trans atau trans fat. Jadi sekarang kalau kita membahas tentang maaf nasi goreng, isinya apa? Lemak semua sebenarnya. Tandanya manusia berlemak apa? Tinggal pegang pinggangnya. Ya. Kalau banyak lipetan, kalau susah masang tali sepatu, ya susah masang tali sepatu kan? Itu perjuangan, Pak, bagi sebagian orang. Mau nunduk kan susah. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara gula kan, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara, maka di sini mungkin saya lihat, mungkin nggak saya lihat. Kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, gak usah minum obat. Solusinya apa? Solusinya ini. Solusinya diagram ini. Turuni berat badan. Kalau berat badan sudah turun, maka yang pertama stres oksidasi pada sel akan menurun. Yang pertama, kalau stres oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena nggak banyak beban. Yang pertama. Yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun. Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh. Yang keempat apa? Dia punya insulin growth hormone segala macam, itu akan kembali di resetting sama tubuh. Yang kelima apa? Insulin sensitivitasnya akan meningkat. Artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik. Yang kelima apa? Anabolic hormone dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat. Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang-meradang itu dikurangi sama tubuh. Yang keenam, ya 7, 8 seterusnya banyak sekali, itu salah satunya adalah proses autofagi. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, kan di sini Anda kerjanya kan di pesawat-pesawat tuh, ya kan, pesawat tuh kan ada apa, general overhaul lah segala macam gitu kan, rawatan tahunan lah, bulanan, macam-macam lah, saya nggak paham. Manusia itu juga sama,
Ya, perawatan tahunannya namanya puasa Ramadan. Tapi ingat, jangan lagi bebani badan dengan yang tinggi gula, karena dia justru malah kebalikan dari sini kan itu masuk. Coba Anda bayangkan, waktu Ramadan itu katakanlah waktu seorang itu buka puasa, kalau dia makan, misalkan dia makan produk makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak, tubuhnya nggak bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik. Maka sebenarnya, Mbak, saya kadang-kadang mencoba mengguyonkan lah gitu kan. Bahasanya sebenarnya kalau kita lihat breakfast, fast itu kan puasa, sarapan itu kan breakfast kan gitu. Nah, breakfast itu apa? Fast yang di break. Jadi setiap hari itu kita puasa sebenarnya. Kapan mulai puasanya? Waktu tidur. Supaya dia lebih lama ini dapat ya, hormonnya diperbaiki, autofagi ditingkatkan, apoposisi ditingkatkan, maka lamain puasanya. Artinya apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan secara umum Nabi itu ba'da isya tidur. Ya, di luar ada yang shift mungkin. Ya, secara umum Rasulullah tuh habis isya tidur. Kalau habis isya sekarang katakanlah jam 8, maka kalau jam 8 dia tidur sampai malam harus bangun tuh. Sayang kalau nggak bangun, karena ada growth hormone yang muncul di malam hari. Ya, nanti dia pagi sampai jam 8 lagi kan, kalau jam 8 ke jam 8 sudah 12 jam. 12 jam kalau itu kita dapatkan atau kita kerjakan, tubuh sudah mulai bakar lemak. Tapi jangan kacauin lagi. Maka pagi-pagi itu bagus sekalian, kalau kita lihat bahasa Nabi kita alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan bahwa berbuka itu menggunakan apa? Kurma. Tiap hari kan kita puasa. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk makan apa? Makan buah. Gitu. Karena kalau kita lihat situ, semakin lama semakin diprolong puasanya semakin bagus. Terutama dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Tapi kalau katakanlah badannya sudah stabil, ya maintain saja katakanlah dengan protein sama karbo yang sehat. Ya begitu ceritanya. Ya. Jadi semakin lama katakanlah, jadi kita mau bakar lemak tadi tuh lama ini tuh puasanya. Kalau tubuh tidak punya cadangan glikogen, tidak punya cadangan gula, maka tubuh akan menggunakan cadangan dari lemak. Ceritanya begitu. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai cadangan, maka seluruh sistem kita pelan-pelan akan diperbaiki sama dia. Gitu. Apa yang terjadi tadi, yang tadi diagram tadi itulah seperti itu.